Shalom, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, uraian sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Apa kabar saudara-saudaraku? Doa dan harapan saya senantiasa Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat Tuhan dari firman-Nya. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami Engkau layakkan, bahkan Engkau muliakan sebagai mahkota ciptaan. Tuhan mampukan kami untuk memahami, menghayati dan melakukan dalam kehidupan seperti yang Engkau firmankan kepada kami, yang sebentar lagi akan kami dengar dan renungkan bersama. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerima. Ampunkan kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Doa ini kami panjatkan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan bagian sabda Tuhan dari Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 6. Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 6 yang demikian. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan terus berjuang untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku yang terkasih, bagian firman Tuhan ini diberi tema Jalan Tuhan tak terduga. Jalan Tuhan tak terduga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ini semacam perasaan paradoks tentang keberadaan manusia dan beragam karya ciptaan Allah di langit dan benda-benda di ruang angkasa, yang membawa keyakinan tentang kelemahan dan ketidakutamaan manusia. Manusia yang menunjukkan kepada asal manusia yang rendah dan tidak berdaya. Mengapa Allah harus mengingat manusia, bahkan tidak pernah meninggalkan manusia? Akal dan pengamatan tidak mampu memberi jawaban terhadap pertanyaan ini. Semua itu hanya dapat dijawab oleh penyataan Tuhan Allah. Tujuan pokok penciptaan mengangkat manusia dari keadaan yang tidak perlu diperhatikan menjadi mempunyai kedudukan yang unggul dan mengherankan. Ia telah diciptakan oleh Allah sebagai hampir sama seperti Allah sendiri. Citra Allah diberikan kepada manusia disertai dengan sifat kemuliaan dan hormat yang menandai manusia itu lebih unggul di atas ciptaan-ciptaan lainnya. Puji Tuhan. Apa makna bagi kehidupan kita sekarang? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun manusia itu rendah dibandingkan ciptaan Allah yang di langit dan angkasa, tetapi Allah menghendaki manusia sebagai mahkota ciptaan, bahkan diberi kuasa atas ciptaan yang lain. Artinya, hakikat dan jalan manusia tidak terduga oleh manusia dan akalnya, karena Allah yang memberi manusia kemuliaan dan hormat. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, luar biasa kasih dan kemurahan Tuhan atas manusia yang rendah dan lemah. Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering merasa rendah dan direndahkan oleh keadaan, status, posisi dalam kehidupan, bahkan direndahkan oleh sesama manusia
tetapi di hadapan Allah kita ditinggikan, bahkan dimuliakan, diberi kemuliaan dan kehormatan. Bagaimana agar kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan senantiasa ada dan diberikan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang mendasar dan penting untuk terus kita hayati dan kita lakukan. Yang pertama, hadir dan hiduplah sebagai mahkota ciptaan dalam seluruh keberadaan hidup. Tidak menjadi binatang atau parasit, bahkan para predator atas ciptaan Tuhan yang lain, tetapi menjadi ciptaan mulia dan terhormat karena melindungi, menjaga, memelihara, dan mengasihi ciptaan lainnya sehingga layak dimuliakan atas ciptaan lainnya. Kedua, teruslah membangun relasi dengan Sang Ilahi yang telah memberi kehidupan dan setia mengasihi dengan menyertai, menjaga, memelihara, dan memberkati. Karena hanya kepadanya selayaknya bersyukur, berterima kasih, berlindung, menyerahkan, dan mempercayakan seluruh kehidupan, membiarkan Tuhan menata dan mengatur. Sehingga kita akan melewati jalan-jalan yang tidak terduga, yang sesungguhnya jalan kebaikan, kemuliaan, dan kehormatan karunia-Nya. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, sungguh kami melimpah dengan syukur atas anugerah dan berkat-Mu yang melayakkan kami manusia, bahkan memuliakan dan memberi kehormatan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu dan berserah untuk perjalanan kehidupan kami, agar Engkau sajalah yang mengatur dan menentukan hidup kami. Ampunkan kekurangan dan dosa-dosa kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Doa ini kami panjatkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang terkasih, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.